Desa yang indah, desaku Benwin Progo. Tanahnya subur serta pohonnya rindang, di alamnya terbuka. Itulah tempatku mengabdi dan kerja pada siang hari-hari. Berdiri pada tahun 1999, kampung yang saat itu menjadi daerah operasi TNI terhadap kelompok-kelompok garis keras hingga terbentuk menjadi kampung definitif, kini hilang bak ditelan bumi. Tak banyak orang mengenal kampung berpenduduk lebih dari 150 jiwa ini. Sebab selain jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Jayapura, kampung ini juga sedikit terisolasi karena berada di tengah-tengah rimbunnya hutan. Selamat datang di desa atau kampung Benwin Progo, Distrik Kemtu, Kabupaten Jayapura, Papua. Dengan berpenghuni kurang lebih 60 kepala keluarga dengan kurang lebih 150 jiwa. Daerah ini layaknya kampung-kampung lainnya di Papua yang juga ingin terus maju dalam berbagai aspek pembangunan. Namun tak dipungkiri, untuk mewujudkan itu semua, butuh kerja keras yang tidak sedikit dan juga perhatian dari berbagai pihak. Dalam hal ini, pemerintah. Sanula Kobing, inilah kabar dari kampung. Akses ke sini dari pusat kota Jayapura atau pusat Kabupaten Jayapura di Sentani kurang lebih memakan waktu 2 jam perjalanan. Untuk menjangkau Benwin Progo, alternatif kendaraan bisa menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kondisi jalan dari Yoka, kota Jayapura menuju kampung Benwin Progo yang menjadi bagian dari distrik Kemtu Kabupaten Jayapura sendiri kurang terawat. Jalan yang berlubang menjadi salah satu penghambat. Padahal, ruas jalan ini merupakan satu-satunya akses masuk ke kampung yang diapit oleh 2 sungai besar itu. Hambatan lain juga nampak saat kita hendak masuk dari ruas jalan utama menuju pusat kampung. Sebab selain jalan yang masih dalam proses pengerasan, karena sebelumnya jalan ini merupakan jalan proyek yang dibuka perusahaan kayu Hanurata. Juga terdapat jembatan-jembatan yang terbuat dari kayu, sehingga bagi pelintas ruas jalan ini harus ekstra hati-hati agar tidak terjebak ke dalam kali. Nama Sersan Putu, Komandan Pos Sabeap dan mantan Sekda Papua saat itu, Progo Nurjaman, terpahat dengan rapi di hati warga kampung setempat. Karena atas jasa kedua orang inilah, suku Elseng yang saat itu masih hidup terpencar di hutan, akhirnya bisa menerima kehadiran pemerintah dan menetap di kampung ini. Awal mulanya kampung ini buka di atas, hanya honai-honai saja. 1998. Datang 1999
tanggal 4 Maret Progo Nurjaman turun. Ini masih jalan perusahaan Hanurata. Jalan ini belum baik. Progo Nurjaman dengan tim semua doser yang muat kampung tua yang di atas. Setelah itu dia perintahkan, waktu itu dia penyerahan kasih uang 5 juta. Saya terima, dia kasih tahu, Pak Markus, uang ini gunakan baik, bangun balai serbaguna duluan. Setelah itu mereka pulang. Tahun sama juga 1999 itu sudah bulan Juli tanggal 10 itu sudah turun peresmian ini. Itu Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, dia bangun 5 unit rumah sosial. Nah, sedangkan dana kumpulan dari kepala-kepala dinas sosial, kabupaten, sosial provinsi, dan departemen kanwil sosial di Dok 8 ini bantu lagi dong bangun ini balai serbaguna. Setelah itu tanggal 10 Juli Pak Progo Nurjaman datang resmikan 5 unit rumah sosial dengan balai serbaguna ini. Dan di situ dia sampaikan kampung ini sudah jadi definitif. Jangan hanya kasih nama Bingguin saja, harus tambah Progo. Jadi kampung sudah jadi definitif, harus kampung Bingguin Progo. Itu Sekda Provinsi Progo Nurjaman. Luasan perkampungan Bingguin Progo kurang lebih 3.000 meter persegi dan diapit 2 sungai yang bertemu di salah satu sudut kampung. Inilah negeri Waisamba. Waisamba adalah nama salah satu sungai besar yang mengalir membelah kampung Bingguin Progo. Nama Waisamba sendiri diambil dari cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai mistis atas kepercayaan suku setempat di masa nenek moyang mereka, yaitu penunggu di belantara tanah besar yang membentang di wilayah Kemtuk. Sedikitnya rumah layak huni bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura di tahun 1999 hingga 2002 dibangun di kampung ini dengan maksud untuk menarik satu persatu suku Elseng agar bisa menetap dan tinggal di rumah yang lebih layak. Selain rumah layak huni, pemerintah juga membangun saluran air bersih masuk ke kampung, lengkap dengan tangki penampung air di setiap sudut rumah. Namun, sayangnya karena tekanan air yang sangat lemah, menyebabkan air tidak masuk sampai ke rumah-rumah warga. Jalan jembatan, air bersih ini harus bagus, dari PU harus pasang yang manfaatnya bagus. RT 2 di sana juga harus dapat bagian, karena mereka di sana hanya tanah air drum. Tidak ada kali. Kalau di sini masih ada kali.
kiri kanan samping ini ada kali. Tapi di RT 2 itu kasihan. Mereka hidup itu hanya sumur. Yang ketiga, listrik harus masuk ke sini. Malam itu memang bantuan solar cell sudah dapat dari Dinas Sosial Provinsi. Ini lain sudah rusak, sudah tidak bisa dimanfaatkan, tiang-tiangnya ada. Karena tidak ada pengawas artinya untuk menjaga itu. Karena masyarakat awam yang tidak bisa pikir ini sudah begini ya sudah, tidak dipakai lagi. Apa-apa. Ini kalau malam itu nanti lihat, mungkin ada berapa rumah yang ada lampu, lain mungkin gelap, lain ada pelita. Dana desa presiden itu 2016 itu kita terima 500 itu yang 2016 nih 2 kegiatan, drainase dengan MCK ada itu. MCK 1, 2, terus di RT 2 di sana juga 2. Itu drainase MCK. Drainase mulai dari itu sampai ke sini. Itu 2016 punya. 2017 itu juga jalan dengan apa MCK kah? Oh, ini PAUD. Ya, kondisi kampungnya begini sudah, rumah-rumah tua apa semua. Pemerintah daerah coba kita minta yang usul itu ada penambahan rumah. Terus ya banyak masyarakat punya mau. Pertama yang prioritas ada 3 program itu. Jalan, jembatan, air bersih dan listrik. Itu yang prioritas 3 program ini. Yang berikut itu perumahan. Kampung-kampung lain memang distrik Kemtuk ini ada 12 kampung. Tapi 11 kampung ini sudah nampak kagak baik. Cuma 1 kampung yang terhilang itu Bengguin Progo. Biasa setiap pejabat datang, kami biasa sampaikan Bengguin terlupa dari semua akses pembangunan. Kampung-kampung lain diperhatikan, Bengguin ini terlupa. Di kampung ini terdapat sebuah pustu yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Jayapura untuk melayani masyarakat. Di pustu ini ditempatkan seorang mantri yang bertugas melayani 3 kampung dengan jarak yang cukup jauh atau lebih dari 15 km. Kondisi ini tentu menjadi beban tersendiri. Karena selain jarak yang jauh, juga tidak dilengkapi dengan kendaraan untuk menjangkau masyarakat di wilayah itu. Belum lagi, tidak adanya tenaga bidan, sehingga sering untuk proses persalinan ibu melahirkan terpaksa ditangani sang mantri. Jadi kita di sini, memang kalau untuk pustu sudah pasti satu petugas kesehatan atau mantri, terus 1 bidan. Sejauh ini kurang lebih sudah 2 tahun lebih kita sudah tidak ada tenaga bidan. Kendala yang kita hadapi sekarang memang kita kalau pelayanan ke RT 2 ya kalau hujan memang setengah mati. Kita tidak bisa keluar untuk pelayanan di RT 2. Kalau RT 3 memang kita tidak bisa jangkau. Kecuali ada kegiatan mobile, tapi sampai sekarang ini memang ada kegiatan mobile, tapi mungkin kita tidak tahu, tidak terdata di dinas kesehatan kah bagaimana kita punya RT 3 sehingga sampai sekarang ini belum ada pelayanan sampai RT 3. Sejauh ini pelayanan yang saya lakukan ya masyarakat yang ada di sini pasti sakitnya yang
bisa saya tolong. Tapi kalau yang harus dirujuk ya pasti saya rujuk. Nah, kendala ya kerujukan juga, kita di sini hadapi kendala rujukan itu karena jarak dari sini, dari Kampung Bengguin ke distrik sangat jauh. Akses jalannya memang setengah mati. Kalau ada pasien rujukan terpaksa kita harus minta bantuan ke kabupaten lain, Arso 4, Arso 3. Jadi rujukan yang selama ini kami rujuk ya yang pasti ke Arso 3. Memang kalau kita lihat aturan kita salah, tapi ya menyelamatkan nyawa. Kita mungkin di kampung ini harus dapat perhatian yang khusus karena kita punya akses yang jauh, sehingga ada pasien yang gawat kita bisa langsung kontak, biar mobil yang bisa lewat jalan inilah yang bisa tembus, karena kita punya jalan ini memang kalau mobil biasa setengah mati. Nah, terus kita punya kendala kedua, kita di sini tidak ada bidan. Kalau persalinan memang terpaksa saya yang tolong. Nah, memang risiko juga banyak, tetapi itulah pekerjaan yang harus kami lakukan. Kampung Bengguin Progo hanya memiliki sebuah sekolah dasar yang dibangun melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa. Meski hanya memiliki 4 ruang kelas yang terdiri dari 1 gedung permanen dan 3 gedung terbuat dari papan. SD yang mulai beroperasi pada tahun 2014 ini sudah melaksanakan proses belajar mengajar untuk 6 kelas. SD ini memiliki 8 orang guru, yaitu 1 guru honor dan 7 guru kontrak dari Program Nasional Indonesia Cerdas. Jadi saya guru honor yang ditempatkan di sini, yang buka PBM pertama kali di sekolah ini, dan saya berusaha berjuang dengan Bapak Kepala Sekolah sampai dengan sekolah ini diakreditas bulan November, tanggal 18 November. Itu. Jadi sekolah ini sudah punya nomor MPSN. Nah, oleh sebab itu sekolah ini menjadi satu sekolah di tengah hutan ini, khususnya di Elseng. Di Elseng ini sekolah yang pertama yang dibuka. SD ini adalah SD yang pertama yang dibuka untuk Elseng ini. Kami hadir di sini sebagai guru honor saja, tetapi kami perjuangkan bagaimana supaya bisa masyarakat nomadik ini dia bisa mendapat tempat yang layak, terutama pendidikan, supaya pemerintah daerah khususnya Kabupaten Jayapura bisa memperhatikan kami. Karena mulai dari tahun 2014 saya mendidik anak di sini, tidak ada buku-buku paket untuk kami pakai sampai jam yang kita ada ini. Tidak ada. Kami hanya mendidik anak itu dengan buku yang sudah tidak layak untuk dipakai. Artinya penyusunan mata pelajaran itu buku-buku yang sudah tidak dipakai, yang kami pakai. Sedangkan sekarang ada dengan adanya sistem K13, kurikulum 13, kami di sini belum ada. Sedangkan di kota sudah ada. Kami ini sekolah negeri, Jadi sistem K13 ini juga kami harus dapat, supaya kami bisa mengajar sesuai dengan sistem K13 itu. Saya Erni Kana, asal dari Nusa Tenggara Timur. Saya mengikuti ini sebuah yayasan, di bawah sebuah yayasan namanya Yayasan Indonesia Cerdas. Awal-awalnya sih agak susah ya, karena anak-anak di sini rata-rata keras. Mereka suka dengan pendirian mereka. Jadi tergantung dari kita sebagai guru, pendekatan ke mereka bagaimana. Jadi anak-anak di sini rata-rata saya lihat orang tuanya ada yang sibuk ke kebun, jadi merasa mereka kurang kasih sayang. Jadi sebagaimana kita guru menunjukkan kasih sayang kita yang lebih dari mereka, orang tua tunjukkan buat mereka, kita tunjukkan buat mereka. Memang anak-anak di sini kadang suka tidak datang sekolah, itu bukan karena mereka malas, tapi karena memang tuntutan hidup. Mereka harus ke kebun, pergi berburu, karena mereka punya penghasilan, cuma mereka punya pendapatan hidup semua berasal dari
hutan, dari kebun. Jadi kalau mau memaksa juga, paling kita hanya bisa bilang di mereka saja, datang sekolah kita belajar, karena suatu saat hasil alam ini tidak bisa membuat masa depan kalian cerah, tapi dengan bersekolah baru buat masa depan kalian itu menjadi cerah. Seperti itu saja. Seberapa susah pun itu, jangan melihat tempatnya, jangan melihat terpencilnya itu, tapi datang. Apa yang kita punya harus kita bagi. Apa yang kita miliki sebagai sebuah kelebihan dari kita harus bagi, karena belum tentu orang luar di sana punya hati. Jadi kalau kita sudah merasa punya hati, sudah terpanggil, ya lakukanlah itu, berbagi buat orang lain. Kenalkan, nama saya Iren Tobias. Saya salah satu guru kontrak yang ditempatkan di Kabupaten Jayapura. Saya berasal dari Kota Kupang. Saya bersyukur bahwa saya ditempatkan di Desa Bengun Progo. Anak-anak di sini cukup menyenangkan dan sangat membuat saya juga semangat untuk ikut mengajari mereka setiap harinya, karena untuk masalah berhitung dan lain sebagainya, anak-anak di sini sudah sangat antusias, mereka sangat tinggi dan tidak perlu diragukan lagi. Kalau misalnya mau belajar tentang matematika, pasti mereka dengan sendirinya itu inisiatifnya itu tinggi. Sedangkan kalau untuk membaca sendiri memang inisiatif dan semangat mereka tuh agak kurang, karena mereka sederhananya kan kalau misalnya matematika, setiap kali lihat di papan, setiap ada simbol atau angka itu mereka langsung tidak perlu lagi mengeja, menganalisis perintahnya, langsung saja mengerjakan. Sedangkan kalau membaca memang agak sulit kalau misalnya diajarkan membaca setiap hari. Jadi salah satu strategi yang saya ajarkan di sini, setiap kali mau pelajaran bahasa Indonesia atau membaca itu, saya bukan membuat membaca itu bukan jadi suatu beban, tapi semacam reward begitu. Dari awal juga kita berusaha untuk pembelajaran itu bukan jadi sesuatu kondisi yang menekan anak-anak, tapi bagaimana untuk sebisa mungkin pembelajaran itu jadi kegiatan yang menyenangkan. Jadi kalau kita melihat mereka sudah mulai bosan dan terkesan dipaksa untuk belajar, ya kita buat suasana jadi lebih nyaman. Jadi kita menyanyi atau bermain, sesekali kita bermain games begitu dalam selang pembelajaran yang ada. Pesan untuk kepada jiwa-jiwa muda, khususnya kepada guru-guru yang memang punya kerinduan untuk mengajar di pedalaman, bahwa inilah kondisi anak-anak kita di pedalaman. Mereka rindu sekali, mereka rindu sekali untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka rindu sekali untuk mendapatkan guru yang cukup untuk mereka. Dan kepada seluruh jiwa muda, yang mau saya sampaikan bahwa pada akhirnya kehidupan yang berkesan itu adalah bukan bagaimana kita bisa punya banyak hal yang mengesankan, tapi bagaimana kita bisa memberikan karya minimal di satu desa yang bisa kita mengabdi di sana. Warga Kampung Bengun Progo di negeri Waisamba kini hanya bisa berharap kelak keberadaan mereka bisa mendapat perhatian dari pemerintah, agar generasi suku Elseng ini bisa merasakan hidup lebih layak, memperoleh layanan kesehatan, dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Apalagi jangkauan mereka dari perkotaan tidaklah terlalu jauh, sehingga sangat mudah bagi pemerintah Kabupaten Jayapura untuk bisa memperhatikan keberadaan masyarakat di wilayah ini. Di tengah hutan, desa-desa yang indah, desaku Bengun Progo. Tanahnya subur, serta pohonnya. Itulah sekilas cerita dan harapan masyarakat dari negeri Waisamba. Tentunya perjuangan mereka tidak sampai di sini, karena mereka juga menginginkan adanya perubahan berarti ke arah yang lebih baik terhadap pembangunan di kampung ini. Sanua Kobe, sampai jumpa.